Apakah benar, Salam, apakah benar bahwa saya menghina Nabi dengan mengatakan bahwa dia itu menikahi anak kecil? Si Zuma ini emosi, saudara-saudara. Apa korbannya? Jadi si Zuma ini, saudara-saudara, Kau ngerti nggak pedofil? Kalian menghina Nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Menurut penelitian yang paling Nabi menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama setelah Aisyah berusia 9 tahun. Pernikahan ini dianggap sebagai perintah dari Allah. Siti Aisyah harus dikawinin karena diturunin dari perintah Allah lewat mimpi. Nah, elaborasinya bahwa pernikahan muda ini istri paling bocil yang dikawinin oleh beliau dan satu-satunya yang perawan, dilakukan ketika sangat muda, umur 6 tahun. Ketika beliau melamar kepada bapaknya Aisyah, Abu Bakar, ditolak oleh Ruman karena dia masih anak kecil. Lalu Abu Bakar menyampaikan kepada Muhammad lamarannya itu, kan anak kami masih kecil. Apa kata Nabi? Saya sanggup menunggu sampai waktu tertentu, katanya. Kemudian Ruman belum lagi menerima lamarannya itu, bilang kita kan bersaudara. Lalu disampaikan kepada Nabi bahwa antara Muhammad dengan Abu Bakar itu bersaudara. Tetapi Muhammad bilang, iya benar kita bersaudara, tetapi kita bersaudara di dalam agama. Aisyah halal saya tidurin, kawinin, katanya. Lalu disampaikan kepada Ruman, sehingga Ruman hanya diam saja, dan akhirnya Aisyah yang sedang bermain boneka itu disandingkan kepada beliau, dan Aisyah tidak paham sebenarnya bahwa perkawinan dengan Mr. M itu adalah yang dipaksakan. Sedang main boneka, akhirnya duduklah di samping beliau sebagai pengantin bocil. Dalam sebuah hadis, karena disebutkan bahwa Muhammad menikahi Aisyah adalah perintah dari Allah yang disempurnakan, dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa menikahi Aisyah berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika umur 9 tahun. Itu sendiri adalah kesaksian Aisyah di dalam hadis itu. Aisyah sendiri yang ngomong. Jadi bukan asal ngomong ataupun menghina Nabi. Jadi begitu Zuma. Ya, Zuma harus sadar benar. Presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Ini riwayat yang pertama, yang paling kuat. Jadi Zuma, kamu kalah karena kamu juga bukan ustadz. Dulu hanya preman pasar, lalu diangkat jadi satpam. Sehingga kalau kamu terkenal karena ucapan-ucapan kontroversial dan manipulatif data yang kamu lakukan, keberanian ucapan-ucapanmu itulah yang membuat kamu terkenal karena sanggup membela Nabi dan diwawancarai oleh para YouTuber terkenal. Sebenarnya para YouTuber ini juga bermasalah sendiri dengan keyakinan kesurupannya itu.
Nah, inilah yang bisa saya jelaskan kepada Anda tentang perkawinan Aisyah, dan perdebatan mengenai usia perkawinannya itu menjadi topik yang hangat di kalangan umat Islam dan non-Muslim yang berpendapat bahwa pernikahan harus sesuai dengan batas usia baligh. Batas usia baligh itu tidak mungkin terjadi usia 9 tahun. Minimal wanita itu sudah bisa dikatakan ataupun haid itu rata-rata usia 11 tahun atau 12 tahun. Seperti yang dilakukan oleh kiai dari Semarang, ustadz dari Semarang itu. Yang menikahi istrinya umur 12 tahun tetapi dia langsung dipenjarakan selama 6 tahun karena mengawini bocil. Batas umur yang ditentukan oleh negara adalah di Indonesia waktu saya masih SMA itu usia 16 tahun. Artinya setelah tamat SD 12 ditambah 6 tahun lagi ya SMP ataupun kelas 1, kelas 2 SMA. Ulama berpendapat bahwa pernikahan di usia muda seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Aisyah memiliki hikmah tujuan tertentu yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Katanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja saya tidak percaya dengan ucapan ulama yang semacam ini sehingga saya harus meninggalkan agama yang sudah saya pelajari, yang sudah saya imani, bahkan saya lakukan. Bayangkan ketika saya masih kuliah itu 15 orang Kristen masuk Islam di Solo. Pendeta berdebat dengan saya KO dan akhirnya juga masuk Islam waktu saya di Solo dulu. Dan setelah itu banyak juga Muslim dari Kristen akhirnya bertobat di Jakarta itu. Itu yang saya lakukan. Namun saya sendiri merasa berdosa karena telah menyesatkan orang Kristen masuk Islam. Ada cerita yang menarik dari perkawinan Aisyah dengan Muhammad ini, karena Muhammad menikahi di hari yang sama, menikahi Aisyah dan menikahi Saudah binti Zam'a, yaitu tahun ke-12 kenabiannya, dan Aisyah waktu itu baru umur 6 tahun lalu dibawa ke Madinah itu. Dan Muhammad kaget setelah menikah dengan Saudah binti Zam'a, ternyata istrinya ini kurang cantik, dan keesokan harinya dia mau menceraikan Saudah binti Zam'a. Lalu Saudah memohon-mohon jangan menceraikan dia, biarlah aku menjadi istrimu, yang penting aku tetap mendapatkan jatah makan minum dari engkau karena kewajiban engkau membayar kehidupan saya. Oke, saya tidak akan menceraikan kamu, kata Nabi kepada Saudah binti Zam'a, asal jatah malammu itu kamu berikan kepada Aisyah. Oke, disepakati. Walaupun dengan berat hati, Saudah berkata semua wanita sangat memimpikan untuk mendapatkan belayan dari sang suami. Tetapi inilah ketulusan dari Saudah binti Zam'a gara-gara kurang cantik. Tetapi semua ahli sejarah mengatakan bahwa Saudah binti Zam'a itu memang kurang cantik, tetapi dia memiliki kecantikan inner beauty, yaitu batinnya yang luar biasa, sehingga Muhammad hanya meniduri Saudah pada malam itu saja sampai Saudah ini meninggal di Madinah,
dalam keadaan tanpa menikmati kelamin suaminya. Saudara, tentang Aisyah, karena ada 3 tahun Muhammad itu menanti waktu yang tepat untuk mencoblos istri bocilnya ini. Nah, setiap dia datang, Muhammad hanya menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah, lalu Mr. M disuruh megang-megang kemaluannya itu, sehingga Aisyah hanya melihat bahwa pahanya berlendir. Itu yang dilakukan oleh Muhammad karena berkali-kali dia mencoba, itu selalu gagal, dan sampai kepada umur 9 tahun Aisyah sudah dihubungi oleh Nabi Arab ini, saudara-saudara. Begitulah riwayat perkawinan Aisyah yang benar, dan sepenuhnya saya bisa menceritakan kepada Anda semua karena saya adalah guru sejarah Muhammad. Saya membaca berulang kali buku tulisan Muhammad Hussein Haikal, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, yang menulis dan memenangkan tulisan terbaik tentang sejarah Nabi Muhammad, Hayatu Muhammad. Diterjemahkan dan sudah diterjemahkan ulang-ulang, cetak ulang maksud saya itu sudah 50-an kali, cetakan yang berlapis-lapis, karena buku itu mampu membuat saya memeras air mata dengan semangat dan perjuangan sejarah yang saya baca dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian balasan saya terhadap videonya Zuma yang tidak berakal sama sekali. Tuhan memberkati.